Yuk mulai, Mai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi na'in wa ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dan saya banggakan kepada Ibu dosen Dr. Rahmatul Husni, SPD, MPD, dan rekan-rekan semuanya yang mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 6 akan membahas tentang media pembelajaran online. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Istigna, lalu ada Nabila Nurul Fatimah, dan ada Siti Humairoh. Nah, lanjut saja ke materi yang pertama akan dibawakan oleh Istigna, kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang maaf, ininya kok nggak jalan ya? PT-nya yang pengertian. Udah di sini, Mah. Oh, gimana ya? Yuk, izin on kamera ya. Emang belum, Mai? Udah Nuk, cuman kurang bawah dikit aja itu PPT-nya. Kayaknya sinyal aku kali ya. Masa bismillah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian maaf ya, sebentar. Ina. Ya, sebentar ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran online. Pembelajaran online pertama kali dikenal karena pengaruh dan perkembangan pembelajaran berbasis elektronik, e-learning yang dikenalkan oleh Universitas Lyonnis melalui sistem pembelajaran berbasis komputer. Online learning merupakan suatu sistem yang dapat memfasilitasi siswa belajar lebih luas, lebih banyak, dan bervariasi. Melalui fasilitas yang disediakan oleh sistem tersebut, siswa dapat belajar kapan dan di mana saja tanpa terbatas oleh sistem tersebut. Siswa dapat belajar kapan dan di mana saja tanpa terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu. Materi pembelajaran yang dipelajari oleh bervariasi tidak hanya dalam bentuk verbal, melainkan lebih bervariasi seperti visual, audio, dan gerak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pembelajaran online. Jenis-jenis pembelajaran online di sini yaitu ada 3. Yang pertama, yaitu asynchronous online courses, yaitu kursus online asinkron. Maksudnya di sini yaitu jenis yang pertama adalah di mana pelajar tidak harus belajar secara live dan real time.
tugas dan materi yang sudah diberikan dalam jangka waktu tertentu dan siswa dapat mengerjakannya kapan saja hingga batas waktu yang sudah diberikan. Kursus online asinkron ini memfasilitasi hubungan kerja antara guru dan pelajar, bahkan jika salah satunya tidak online pada saat yang sama. Lalu yang kedua yaitu Synchronous Online Courses, yaitu kursus online sinkron. Maksudnya di sini yaitu pelajar harus mengikuti kelas secara langsung dan berinteraksi di saat bersamaan atau real time. Tipe ini mengharuskan para pelajar dari mana dan berpartisipasi di saat yang bersamaan. Lalu yang ketiga yaitu hybrid courses, yaitu kursus hibrida. Maksudnya di sini yaitu jenis ini adalah kombinasi dari kedua jenis pembelajaran daring. Pelajar dapat memilih mengikuti kelas sinkron atau asinkron. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Istigna atas pemaparannya. Untuk yang selanjutnya akan dibawakan oleh Nabila Nurul Fatimah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berjalan kan ya? Iya. Tapi kok aku enggak ya? Baik, menurut Anderson dan McCormick 2005 menyebutkan ada 10 prinsip utama yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembelajaran online, yaitu yang berkaitan dengan kurikulum, kemudian desain materi, perencanaan, proses belajar, assessment, dan proses mengajar atau kurikulum fit, connect design, planning, learning, assessment, sabda, teaching. Kemudian 10 prinsip yang tadi telah disebutkan ialah yang pertama adalah kesesuaian dengan kurikulum. Nah, kesesuaian dengan kurikulum ini merumuskan tujuan pembelajaran dengan jelas. Pastikan relevansi materi yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran. Kemudian, pastikan kelayakan kegiatan belajar bagi pembelajar. Dan pilih metode assessment hasil belajar yang sesuai jika akan diakses. Kemudian yang kedua di sini ada inklusivitas. Nah, inklusivitas adalah rancangan pedagogi pembelajaran yang mendukung praktik pembelajaran inklusif untuk memfasilitasi beragam jenis dan tingkat capaian belajar yang diinginkan pembelajar. Pembelajar berkebutuhan khusus, keragaman latar belakang sosial dan etnis, serta jenis kelamin. Kemudian yang berikutnya adalah keterlibatan pembelajar. Keterlibatan pembelajar rancang pedagogi yang dapat mengajak dan memotivasi pembelajar untuk melakukan pembelajaran aktif dan mencapai kesuksesan belajar. Kemudian yang berikutnya adalah inovatif. Gunakan teknologi inovatif yang dapat memberi nilai tambah pada kualitas pembelajaran. Artinya, pendekatan yang digunakan memperlihatkan bahwa penggunaan sistem pembelajaran online ini memang mendukung tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, yang akan sulit dicapai jika tidak dilakukan secara online. Kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran efektif. Nah, pembelajaran efektif ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya dengan penggunaan beberapa pendekatan desain yang memungkinkan pembelajar memilih salah satu pendekatan yang paling sesuai dengan dirinya. Adapun personalisasi, desain tampilan, dan proses pembelajaran, serta memberikan fasilitas untuk pembelajar mengembangkan kemampuan belajar
mandirinya atau belajar cara belajarnya. Kemudian masih pada pembelajaran efektif, pemanfaatan fitur pembelajaran yang akan mendorong proses metakognitif dan kolaborasi. Kemudian pemberian materi pembelajaran yang sesuai dengan konteks pembelajaran, tetapi bisa memperlihatkan keragaman perspektif. Kemudian yang selanjutnya adalah asesmen formatif. Nah, asesmen formatif ini memberikan kesempatan pada pembelajar untuk melakukan asesmen formatif seperti melakukan pemberian umpan balik mengenai hal-hal yang harus mereka perkuat dan bagaimana caranya pemberian kesempatan kepada pembelajar untuk saling memberi umpan balik satu sama lain. Dan tentu saja pemberian kesempatan kepada pembelajar untuk melakukan evaluasi diri. Kemudian yang selanjutnya di sini ada asesmen sumatif. Bagi yang menginginkan fasilitas asesmen sumatif untuk menilai hasil belajar pembelajar, untuk menentukan kelulusan ataupun untuk memberi panduan bagi pembelajar untuk memilih arah pendidikan selanjutnya. Kemudian berikutnya adalah utuh, konsisten, dan transparan. Keseluruhan pembelajaran harus konsisten, mulai dari tujuan, materi yang diberikan, harus utuh, dan dapat mempersiapkan pembelajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan asesmen ini harus dirancang untuk mengukur apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai. Pembelajaran sejak awal harus diberi informasi mengenai tujuan pembelajaran, bagaimana proses pembelajaran yang akan dilakukan, kemudian bagaimana nantinya mereka akan mengakses. Kemudian yang berikutnya adalah mudah diikuti. Harus dirancang agar mudah dioperasikan dan digunakan oleh pembelajar tanpa perlu terlalu banyak bantuan dan pelatih, dan dengan menggunakan teknologi yang tidak terlalu rumit. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah efisien dan efektif dalam hal biaya. Investasi penggunaan teknologi yang diperlukan harus dapat diimbangi dengan manfaat yang akan diperoleh oleh pengguna teknologi tersebut. Misalnya, dalam hal peningkatan kualitas dan fleksibilitas pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya ada metode pembelajaran online. Di sini kami rangkum menjadi 6 metode pembelajaran online. Yang pertama adalah project-based learning. Nah, metode ini diprakarsi oleh hasil implikasi dari surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020. Project-based learning ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pelatihan kepada pelajar untuk bisa berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama. Menurut Mendikbud, proses project-based learning ini sangat efektif diterapkan untuk para pelajar dengan membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan proyek, eksperimen, dan inovasi. Metode pembelajaran ini sangatlah cocok bagi pelajar yang berada di zona kuning atau hijau. Dengan menjalankan metode pembelajaran yang satu ini tentu juga harus memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Kemudian yang berikutnya adalah daring method. Untuk menyiasati ketidakkondusifan di situasi seperti ini, metode daring bisa dijadikan salah satu yang cukup efektif untuk mengatasinya. Dilansir dari kumparan Kemendikbud mengungkapkan bahwa metode daring bisa mengatasi permasalahan yang terjadi selama pandemi berlangsung. Metode ini rupanya bisa membuat para siswa untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah dengan baik, seperti halnya membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem online. Metode daring ini sangatlah cocok diterapkan bagi pelajar yang berada di kawasan zona merah dengan menggunakan metode
metode full daring seperti ini, sistem pembelajaran yang disampaikan akan tetap berlangsung dan seluruh pelajar tetap berada di rumah masing-masing dalam keadaan aman. Kemudian yang selanjutnya adalah luring method. Luring yang dimaksud pada mode pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan, dalam artian pembelajaran yang satu ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Metode ini sangat pas buat pelajar yang ada di wilayah zona kuning atau hijau, terutama dengan protokol ketat new normal. Kemudian dalam metode yang satu ini, siswa atau peserta didik akan diajar secara bergiliran atau bisa disebut dengan shift model agar menghindari kerumunan. Dikutip dalam kumparan model pembelajaran luring ini disarankan oleh Mendikbud untuk memenuhi penyederhanaan kurikulum selama masa darurat pandemi ini. Kemudian yang berikutnya adalah home visit method. Nah, home visit method seperti halnya metode yang lain, home visit merupakan salah satu opsi pada metode pembelajaran saat pandemi ini. Metode ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi, pengajar mengadakan home visit di rumah pelajar dalam waktu tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah integrate kurikulum. Metode pembelajaran ini disampaikan oleh anggota Komisi 10 DPR RI oleh Profesor Zainuddin Maliki dikutip dari jpnn.com. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya ini menyampaikan bahwa pembelajaran akan efektif bila merujuk pada project based, yang mana setiap kelas akan diberikan proyek yang relevan dengan mata pelajaran terkait. Integrate kurikulum bisa diaplikasikan untuk seluruh pelajar yang berada di semua wilayah, karena metode ini akan diterapkan dengan sistem daring. Jadi, pelaksanaan integrate kurikulum ini dinilai sangat aman bagi pelajar. Kemudian yang terakhir adalah blended learning. Model blended learning adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video konversi. Jadi meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Nabila. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran online. Kedengeran nggak ya? Kedengeran. Ada suaranya nggak ya? Maaf. Ada Mai. Jelas. Oh, jelas. Oke. Slide-nya maaf. Oh ya. Sini saya akan memaparkan tentang kelebihan dan kekurangan dan kelemahan pembelajaran online. Nah, pembelajaran online mempunyai kelebihan dan juga memiliki kekurangan tentunya. Nah, kelebihannya diantaranya yang pertama, menyenangkan dan menarik. Maksudnya di sini mengapa menyenangkan dan menarik? Karena baru pertama kali untuk di Indonesia ya kita gitu melaksanakan pembelajaran secara online. Nah, jadi kita lebih ingin mengetahui gimana sih pembelajaran online itu, makanya lebih menarik. Jadi enggak hal yang baru lah buat kita. Nah, terus yang kedua, efektif dan lebih mengerti, memahami materi yang dipelajari. Maksudnya di sini kalau misalkan kita hanya sekedar mengandalkan guru saja, mungkin emang kurang dapat dimengerti di pembelajaran online ini. Tapi kelebihannya kita itu dapat mencari lagi materi-materi apa yang guru kita sampaikan misalkan di tempat lain seperti internet, ataukah misalkan seperti guru memberikan pembelajaran secara video. Kayak misalkan video pembelajaran menggunakan YouTube. Apabila misal
kita lihat sekali itu kan kita nggak bisa paham langsung. Nah, kelebihannya kita tuh bisa melihat lagi video tersebut, jadinya kita bisa lebih mengerti materi yang dipaparkan oleh guru kita tersebut. Nah, lalu yang kedua, bagus dan baik. Sebenarnya baik dan bagusnya itu bagaimana perspektif siswa tersebut. Apa misalkan siswanya pintar, bukan pintar, rajin gitu. Kalau misalkan rajin ya bagus, kalau misalkan ya males ya kurang bagus gitu pembelajaran online ini. Biasanya bagus itu untuk orang yang introvert ya, biasanya di rumah jadi sendiri gitu, dia bisa lebih fokus gitu. Terus yang selanjutnya ada belajar sambil bermain. Ya, kita nggak harus menuntut misalkan para peserta didik itu untuk berpacu benar-benar ngelihat ke layar gitu, ke laptop atau misalkan ke HP aja gitu. Tapi di sana mereka di rumah bisa sambil main-mainin pulpen ataupun yang lainnya gitu. Jadi nggak terlalu monoton gitu. Nah, terus yang selanjutnya belajar hal-hal yang baru dengan online. Ya jelas pasti kita belajar hal-hal yang baru sebab pembelajaran online ini kan baru buat kita. Jadinya misalkan biasanya tidak membuat video pembelajaran, sekarang kita harus bisa belajar membuat video pembelajaran dan bagaimana caranya kita membuat agar semenarik mungkin, agar bisa menarik minat belajarnya siswa gitu. Lalu peserta didik tidak lelah dan bisa santai di dalam belajar. Maksudnya jadinya kan tidak terkait waktu ya, jadi tidak terkait tempat juga. Dimanapun dan kapanpun itu bisa belajar gitu. Lalu yang terakhir adalah peserta didik dapat semangat dalam belajar. Ya, tentunya peserta didik dapat semangat dalam belajar apabila para pendidiknya itu bisa membuat metode yang menarik bagi peserta didik tersebut gitu. Atau membuat mereka tuh kayak terpacu, oh apa sih ini maksudnya gitu. Oh ini menarik banget nih pembelajarannya gitu. Nah, terus apa sih kelemahan dari pembelajaran online ini? Yang pertama, di sini ada peserta didik bosan belajar di rumah dan semangat belajar di sekolah. Nah, biasanya peserta didik yang seperti ini mereka yang ekstrovert ya. Jadi lebih suka bergaul dengan banyak orang gitu, lebih semangat apabila belajarnya bareng-bareng gitu. Kalau sendiri biasanya dia bosan gitu. Atau misalkan dia kan dengan berjalannya ke sekolah, misalkan gitu berangkat ke sekolah, dia kan ada hal-hal lain yang membuat dia tertarik gitu, jadi nggak monoton gitu. Terus yang kedua, kesulitan di dalam koneksi internet dan menghabiskan banyak kuota. Ya, itulah yang kita rasakan ya. Apalagi seperti saya gitu, yang rumahnya agak pelosok, itu emang sulit gitu, kesulitan banget internet. Kadang ya gitulah, kita semua merasakannya. Terus yang selanjutnya, peserta didik tidak bisa berdiskusi dan bertemu secara langsung. Lalu peserta didik lebih mengerti dengan penjelasan dari guru secara langsung. Memang ada sebagian pembelajaran misalkan materi pembelajaran itu yang sebenarnya lebih ngerti kalau misalkan kita tatap muka. Contohnya seperti pembelajaran statistik gitu. Kalau misalkan online itu atau kayak teknik gitulah. Kan kalau online gitu masih rancu gitu. Sedangkan kalau misalkan kita ketemu sama gurunya gitu atau pembelajarannya secara langsung gitu tuh kalau nggak ngerti bisa kayak dibimbing atau misalkan bisa nanya lebih mudah ini tuh kalau kayak gini kayak gimana gitu. Terus yang selanjutnya, peserta didik kesulitan memahami materi yang diajarkan jika tanpa penjelasan guru secara langsung. Iya, jadinya kalau misalkan para peserta didik itu sebenarnya merasa kesulitan kalau para gurunya itu cuma memberi tugas saja tanpa penjelasan atau misalkan penjelasannya yang cuma sedikit, tugasnya yang lebih banyak gitu kan kita juga pusing ini harusnya kayak gimana gitu. Terus peserta didik merasa banyak beban tugas yang diberikan oleh guru. Ya, seperti yang kita rasakan. Guru-guru itu lebih banyak memberikan tugas ketika ketika online gitu. Jadinya mungkin nggak tahu lah ya. Mungkin biar enak aja gitu. Jadi ngasih tugas aja. Terus peserta didik merasa stres dengan tugas melalui online.
Lalu peserta didik pusing dan lelah berada di depan laptop atau handphone secara terus-menerus. Nah, slide selanjutnya. Oma yang mana? Di sebelahnya Yang itu udah. Oh, ini kelemahan. emang belum dihapusin ya? Sebentar teman-teman ya. Ini. Bukan itu mah. Nah, ini. Ini Nup yang ke-11, Sudah. Yang itu lupa dihapusin berarti. Ini 11. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor penentu keberhasilan di dalam pembelajaran online. Pendidik atau pembelajar secara online telah menciptakan euforia yang baru yang begitu luar biasa, di mana sebelumnya pembelajaran hanya mengandalkan tatap muka dan masih terbatas oleh jarak dan waktu. Dan sekarang mulai bertransformasi menjadi online atau sering disebut dengan pembelajaran daring, di mana kendala tersebut sudah tidak akan terjadi lagi lah. Terus ada beberapa faktor menjadi penentu keberhasilan pembelajaran online. Di antaranya yang pertama ada teknologi. Teknologi secara khusus pengaruh jaringan harus memungkinkan untuk terjadinya pertukaran sinkronisasi dan ansinkronisasi. Peserta didik harus memiliki akses yang mudah, misalkan melalui akses jarak jauh dan jaringan seharusnya membutuhkan waktu minimal untuk pertukaran. Maksudnya di sini adalah teknologi yang seperti tadi, jaringan. Kedengeran nggak ya? Putus-putus nggak? Enggak, lancar Jaya. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, seperti jaringan gitu, internet ya, jaringan internet ya. Jadi kita lebih mudah gitu kalau misalkan akses internetnya juga gampang. Lalu yang selanjutnya adalah karakteristik peserta didik. Pendidik memainkan peran sentral dalam efektivitas pembelajaran secara daring. Bukan sebuah teknologi yang penting, tetapi penerapan instruksional teknologi dari pendidik yang menentukan efek pada pembelajaran. Peserta didik yang hadir di dalam kelas dengan instruktur yang memiliki sifat positif terhadap pendistribusian suatu pembelajaran dan memahami akan sebuah teknologi akan cenderung menghasilkan suatu pembahasan yang lebih positif. Di dalam lingkungan belajar konvensional, peserta didik cenderung terisolasi karena mereka memiliki lingkungan khusus untuk berinteraksi dengan publik. Lalu yang terakhir ada karakteristik peserta didik. Nah, peserta didik yang tidak memiliki keterampilan dasar dan disiplin diri yang tinggi dapat melakukan pembelajaran yang lebih baik dengan metode yang disampaikan secara konvensional. Sedangkan peserta didik yang cerdas serta memiliki disiplin serta kepercayaan diri yang tinggi akan mampu untuk melakukan pembelajaran dengan metode daring atau secara online. Mungkin segitu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya tentang pembelajaran online. Mau bertanya. Matiinnya Aku mau gimana? nanya boleh gak?
Nufa mana ya? Iya. Lupa kan pemakalah. Boleh, Mei, Oh. boleh. Matiin recordnya gimana? Bentar. Jangan dulu dimatiin ya, Nup, sampai selesai. Oh Yang iya. jawab Aku nggak mau sih? nanya. Besok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya, Mary mau bertanya. Pembelajaran online itu ada gak sih dampaknya terhadap anak untuk nanti ke depannya ketika pembelajaran sudah tidak online lagi gitu? Dapat dipahami gak? Kadim. Baik. Nah, maksudnya Ya. dampak baik atau dampak buruknya? Dampak dua-duanya, dampak baiknya dan dampak buruknya untuk anak peserta didik bagi Oke. cukup. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin bertanya. Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Aldi Atradi. Saya izin bertanya. Apa ya? Tadi itu. Terkait kelemahan dari pembelajaran online, kita kan sudah mengetahui dan juga merasakannya. Bahwasanya selama sudah hampir berapa sekarang? 2 tahun kita belajar secara online, walaupun dekat-dekat baru-baru ini kita belajar secara offline bertatap muka, tapi kita lebih sering dengan belajar online-nya. Pasti di dalamnya memiliki dampaknya tersendiri gitu. Kemudian apa ya? Yang pada dasarnya pembelajaran secara online ini pasti memiliki dampak yang maksudnya ada kelebihannya, ada kekurangannya gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan mengenai kekurangannya itu di makalah tadi juga dan di presentasi tadi juga sudah dijelaskan mengenai bahwasanya salah satu kelemahan dari pembelajaran online ialah peserta didik itu akan merasakan stres gitu kan dengan tugas-tugas yang diberikan dalam pembelajaran online ini. Nah, jadi bagaimana menurut presentator pada hari ini, bagaimana cara untuk menanggulangi atau meminimalisir atau lebih baik menghilangkan gitu rasa stres itu ketika tugas banyak, tugas itu ngumpul banyak gitu, kemudian dia juga memiliki kegiatan agenda di luar perkuliahannya, mungkin kerja atau mengajar dan lain sebagainya, seperti itu. Dapat dipahami? Saya bingung sih dengan pertanyaan sendiri. Pak, tadi saya putus-putus. Bisa tolong dibacakan kembali pertanyaannya? Nah, oke. Jadi pada intinya yang ingin saya tanyakan ialah peserta didik, salah satu kelemahan dari pembelajaran online adalah si peserta didik itu akan merasakan stres jika ada banyak tugas yang diberikan oleh sang guru atau ya dosen dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi menurut presentator pada hari ini itu bagaimana cara untuk meminimalisir atau menanggulangi atau bahkan menghilangkan rasa stres tersebut yang ada dalam peserta didik tersebut. Nah, yang notabene si peserta didik tadi itu memiliki agenda juga di luar, misalkan memiliki kegiatan lain seperti bekerja atau mengajar dan lain sebagainya, seperti itu. Gitu. Dapat dipahami? Oke, baik sekali. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Mau nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mira Nurpadila izin bertanya. Tadi kan ngebahas anak inklusi ya. Inklusi apa inklusif sih yang berkebutuhan khusus? Tanya ke bagian siapa? Maaf. Inklusi ya. Nggak tahu tadi lupa bagian siapa. Pokoknya tadi kan tadi ngebahas inklusi ya. Gimana sih cara pembelajaran online yang tepat untuk anak yang inklusi? Kan rata-rata kan anak berkebutuhan khusus itu kan
punya metode dan cara tersendiri untuk menghadapinya dalam pembelajaran. Nah, di saat online kayak gini gimana kira-kira cara menghadapinya gitu? Makasih. Ya, baik, sama-sama. Kita tutup dulu ya untuk pertanyaan yang pertama. Sesi yang pertama maksudnya. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau langsung jawab, atau Ina dan Ufa ada yang mau langsung jawab, silahkan. Baik, saya di sini mungkin akan menjawab pertanyaan dari Mary dulu ya, tentang pembelajaran online. Tadi tuh kan, jadi apa dampak baik dan buruknya dari pembelajaran online, terus tiba-tiba ke offline gitu ya? Betul nggak, Mei? Kedengeran nggak ya? Suara Umay kedengeran nggak ya? Maaf. Iya, kedengeran kok. Oh iya. Sini Umay mau menjawab pertanyaan dari Mei. Tadi pertanyaannya kan, kita tuh lama pembelajaran secara online. Nah, apa dampak baik dan buruknya ketika offline gitu kan? Kan Iya begitu, Umay. ya. Menurut yang saya tahu aja ya, dampak baiknya mungkin kita jadi lebih semangat ketika pembelajaran offline karena kita udah bosen pembelajaran online gitu. Jadi ketika offline tuh kita semangat gitu, kayak semangat mau ketemu teman-teman, semangat ketemu dosen, semangat lah pokoknya. Terus karena udah lama online-nya gitu, udah lama di rumah aja gitu. Nah, kalau dampak buruknya biasanya jadi mahasiswa itu siswa atau mahasiswa peserta didik lah ya. Peserta didik itu jadi kurang kritis, misalkan jadi kurang kritis bertanya gitu. Misalkan dia nggak tahu, ya udah gitu aja gitu. Ya mungkin yang itu aja sih yang saya ketahui. Mungkin Nova atau Ina mau nambahin silahkan. Atau yang lain juga boleh yang bagaimana Nova ingin menambahkan? Mungkin dijawab dulu ya pertanyaan yang lain. Izin menjawab pertanyaan dari Mira terkait tentang anak yang berkebutuhan khusus. Jadi tadi telah dibahas inklusivitas itu adalah salah satu prinsip dari 10 prinsip, yang mana prinsip ini adalah prinsip yang yang harus bisa memenuhi untuk orang-orang seperti yang berkebutuhan khusus, kemudian mempunyai latar belakang yang berbeda seperti itu kilasnya.
Kemudian bagaimana menghadapi anak yang berkebutuhan khusus pada pembelajaran jarak jauh ini. Jadi tentunya harus ada kolaborasi antara guru dengan orang tua gitu. Jadi nggak mungkin kalau misalkan ya pada umumnya aja sih sama aja siswa yang sedang melakukan pembelajaran jarak jauh apalagi hanya duduk di depan laptop atau di depan handphone gitu, tentu perlu ada pemantauan dari orang tuanya tersebut. Nah, kalau misalkan yang anak berkebutuhan khusus ini metodenya bisa menggunakan dengan dikasih video nyanyi-nyanyi ataupun video edukatif lainnya gitu. Jadi anak yang berkebutuhan khusus ini orang tua jadi sangat berperan penting soalnya kalau misalkan anak yang berkebutuhan khusus ini dia belum bisa mengendalikan dirinya sendiri gitu. Maksudnya berkebutuhan khusus ini kan bisa autis ataupun orang yang disabilitas ya. Jadi sangat diperlukan bantuan dari orang tuanya tersebut. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Terima terkait kasih anak yang Nupa atas berkebutuhan khusus. jawabannya. Ya, sama-sama. Baik, sini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Aldi. Kalau suaranya putus-putus bilang ya. Jadi kan tadi Aldi nanya kayak pasti di pembelajaran online itu ada kelemahan dan kekurangan. Dan seperti tadi yang saya bahas tentang kekurangannya adalah ada peserta didik yang merasa stres karena kebanyakan tugas gitu kan. Nah, terus bagaimana untuk meminimalisir hal tersebut sedangkan peserta didik ini juga memiliki kegiatan lain misalkan sambil seperti para mahasiswa yang sudah mengajar gitu kan, intinya kayak gitu. Nah, ini sebelumnya ini adalah pendapat dari saya sendiri ya. Mungkin yang lain yang punya pendapat boleh silahkan. Nah, menurut saya jadi ketika kita ngerasa stres gitu dengan tugas yang banyak, itu wajar aja karena kita manusia ya. Cuman balik lagi, kalau misalkan terus dipikirin, malah makin stres gitu. Kalau misalkan udah tugas banyak, misalkan dari guru ini satu, dari guru ini sampai full gitu, udah banyak banget gitu. Sedangkan kita juga punya kegiatan lain, punya kewajiban lain. Nah, kalau misalkan kita pikirin aja nih, dipikirin aja itu malah makin stres. Tapi coba kita kerjain sedikit-sedikit. Misalkan kita punya waktu luang waktu luang istirahat 15 menit. Nah, coba kerjain misalkan berapa tugas. Coba aja misalkan tugasnya misalkan membuat artikel atau makalah. Nah, kita coba bikin satu alinea aja kata-katanya gitu. Terus kita lanjutin kerjaan yang lain. Nah, coba terus ikhlas aja gitu di dalam diri kita tuh ikhlas gitu. Misalkan diri kitanya nggak ikhlas tuh biasanya emang agak susah kayak males gitu, bukan males sih jadinya kebawa kesel malah nggak dikerjain gitu. Tapi kalau misalkan diri kita ikhlas terus yakin kalau misalkan Allah tuh ngasih kayak gini tandanya kita mampu loh gitu ngerjain semuanya gitu. Nah, kalau misalkan kita udah prinsipnya kayak gitu, mindsetnya kayak gitu, setidaknya kita nggak bakal banyak ngeluh gitu, tapi banyak bekerja gitu. Jadi walaupun sebanyak apapun tugasnya, kalau dikerjain sedikit-sedikit itu pasti selesai. Jangan dibarengin sama banyak ngeluhnya gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya. Mungkin teman-teman yang lain atau dari pemakalah yang lain ada yang mau nambahkan, silahkan. Bagaimana Aldi dengan jawabannya? Atau Ya, Nufa alhamdulillah. atau Ina? Cukup dipahami oleh saya. Terima kasih. Atau bagi teman-teman yang lain, jika ada pendapat bisa disampaikan. Silahkan. Ina mungkin ingin memberi tanggapan atau Nufa atau teman-teman yang lain. Silahkan.
Aldi. Tadi itu keluhannya dituju untuk mahasiswa aja atau peserta didik lainnya? Ya mungkin peserta didik juga yang dari SMA mungkin atau SMK pasti ada sama mungkin keluhannya. Pasti mungkin setiap peserta didik juga ada keluh kesahnya tersendiri gitu. Cuman saya tidak tahu pasti. Itu. Ya, silakan bagi ada teman-teman yang lain yang ingin berpendapat, mangga. Tapi mahasiswa juga kan peserta didik, Nov. Kalau menurut Maksudnya dosen, dia tingkatan, aduh geli. Tingkatan apa SD, SMP. Ini dosennya belum ada ya? ada Dea nggak? Dea ibunya mau masuk nggak, Dea? Maaf. Kata ibunya, kirain udah selesai presentasinya. Jadi karena ibunya tadi ada apa ya? Ada kayak bareng sama keluarga. Jadi sama bayinya juga, jadi nggak bisa masuk ke Zoom. Kalau memungkinkan nanti masuk. Ya udah, udahin aja kali ya. Mau diudahin atau teman-teman ada yang masih mau bertanya, boleh ya. Atau mau diudahin aja? Gimana nih, Dea, udahin aja? Ya, Udah 3 penanya. udah. Udah ya? Ya udah, boleh Udah 3 penanya. boleh ditutup, Umay.